selamat datang di program Tribun Health bersama saya Putri Puspita. Ya, Tribuners, masa pandemi ini masih belum berakhir. Varian-varian virus terbaru masih muncul dan yang paling terbaru adalah virus Omicron. Dan si virus Omicron ini membuat masyarakat jadi panik nih karena yang awalnya kita merasa pandemi sudah mulai tenang, tapi sekarang ternyata ada lagi nih yang membuat kita cemas dan was-was gitu di awal tahun 2022 ini. Nah, untuk membahas hal ini, saya sudah ditemani dengan Dr. Yana Kolida. Halo, selamat pagi, Dok. Alhamdulillah, selamat pagi. Gimana, Dok, nih, Dok, kabarnya? Alhamdulillah, Allah Akbar, luar biasa sekali. Harus luar biasa setiap harinya ya. Amin. Ya, ini Dok, dari Omicron ini Dok, ini kan masyarakat awalnya mulai bisa beraktivitas normal. Terus sekarang ternyata ada nih Omicron di akhir penghujung tahun ini. Nah, untuk sebelum membahas soal bagaimana nih cara kita supaya bisa auto healing ini, boleh dijelaskan dulu nggak sih Dok, si Omicron ini tuh sebenarnya apa sih? Oke. Ya, saya jawab ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Omicron ini adalah memang varian dari virus COVID itu sendiri. Yang harus digarisbawahi, varian ini memang berasal dari Afrika Selatan itu ya, yang kemarin baru ditemukan akhir November ini. Dan ternyata jangan kita berpikiran yang terlalu besar. Jadi sebenarnya Omicron ini hanya ada perubahan sedikit. Jadi perlu kita garisbawahi atau dilingkari hanya perubahan sedikit. Pada saat kita berpikir perubahan besar dan ini virus itu ada sesuatu yang wah atau yang berbahaya, maka pikiran kita akan menerima atau pikiran bawah sadar kita menerima ini bahaya bagi kita. Ya, jadi ini hanya perubahan sedikit aja, terutama di bagian ujung dari virusnya atau dari strain dari spike virus dari proteinnya itu sendiri. Jadi virus itu sendiri masih virus yang sama, cuma proteinnya aja yang ada perubahan. Jadi perubahannya sedikit sekali, ya gitu. Jadi tetap tenang aja, benar ya? Tenang dan karena itu tidak berbahaya, jadi hanya perubahan sedikit saja. Ya. Tapi kan masih banyak masyarakat yang ketika mendengar, wah ini virus nih, apalagi nih, pasti ada perasaan cemas ya Dok ya. Nah itu sebenarnya bagaimana sih Dok kita menyiapkan mental supaya nggak langsung merasa takut gitu seperti pas awal pandemi? Oke. Sebenarnya alhamdulillah sekarang Indonesia sudah hampir, apalagi Bandung ya, kemarin terakhir waktu ketemu sama Kang Yana, waktu wali kota kita bahwa mengatakan bahwa tinggal 20% lagi karena semua sudah mendapatkan vaksinasi. Apalagi vaksinasi komplit, apalagi tenaga-tenaga kesehatan sudah sampai 3 dosisnya ya, seperti itu. Dan apapun itu kita harus tetap tenang karena kita sudah punya barrier atau mempunyai tamengnya seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengatasi cemas itu sendiri seperti awal-awal? Nah, semua itu cemas berawal dari pikiran kita. Nah, artinya pikiran kita dulu harus dirubah. Ya, pada saat kita berpikir cemas, pada saat kita berpikir takut atau panik attack, ya, itu ada tubuh kita sendiri yang melakukan proses respon terhadap kejadian itu. Jadi pada saat kita panik, takut atau cemas tadi, ada 3 respon tubuh yang secara langsung hadir, ya. Itu ada yang pertama 3F saya sebutnya. Yang pertama adalah freeze, ya. Kemudian kedua adalah fight, ya, atau flight, ya. Respon tubuh kita seperti itu. Jadi yang pertama tadi kita bisa diam, kemudian melawan atau kita pergi meninggalkan itu. Ya. Nah, pada saat muncul panik, cemas atau takut tadi, otomatis ada hormon dikeluarkan, kemudian otomatis sistem saraf kita juga akan mengirimkan senyawa kimia ke dalam tubuh berupa adrenalin, ketegangan adrenalin ya. Kalau sekali-sekali sih nggak apa-apa ya, misalnya kita tegang naik roller coaster gitu nggak apa-apa, cuma sekali untuk kesehatan nggak masalah. Tapi kalau terus menerus rasa cemas ini muncul, adrenalin terus menerus, kemudian akan memicu hormon yang lain, norepinefrin, kemudian akan lagi muncul kortisol, akhirnya akan mengganggu metabolisme tubuh, organ di dalamnya, denyut jantung menjadi tinggi, betul? Kemudian mempengaruhi lagi dengan pembuluh darah tubuh,
organ dan kontraksi otot semakin cepat, misalnya saluran cerna jadi pengen apa BAB gitu, ke BAK bolak-balik ke kamar mandi, itu juga karena pengaruh terus-menerus dari rasa cemas atau panik atau apa namanya takut itu. Nah sekarang bagaimana atasinya? Atasinya yaitu tadi dengan kita tetap tenang dan harap tenang, seperti itu. Berarti memang dari masalah rasa panik itu ternyata bisa menjalar sampai ke penyakit yang di dalam juga ya dok ya, dalam tubuh kita gitu. Betul sekali. Jadi itu berawal semua dari pikiran ya, pikiran atau rasa kita itu sendiri. Jadi otomatis menjadi panik keluar kan? Seperti itu. Tapi sebenarnya kan misalnya kita bilang ayo tetap kita bilang itu sama diri kita sendiri, udahlah tenang aja nggak usah panik. Tapi nggak segampang itu gitu. Betul. Nah, gimana dok caranya? Tidak segampang itu karena pada saat kita jangan panik itu pikiran bawah sadar kita akan menerima kalimat panik itu. Setuju tidak? Jangan takut, maka pikiran bawah sadar kita akan menerima kata takut itu. Maka yang masuk ke pikiran bawah sadar itu adalah kata-kata negatif atau pikiran negatif itu. Jadi otomatis pada saat kita muncul cemas, muncul takut atau khawatir itu kita rubah dulu. Kata-kata itu menjadi kata-kata yang positif. Yang pertama terima dulu. Yang pertama terima apapun yang terjadi rasa kita, betul? Rasa panik, kemudian rasa cemas, khawatir, ini terjadi semua atas kehendak Tuhan, betul? Kehendak Allah. Karena apapun terjadi di sekitar kita pun atas izin Tuhan. Kedua, sadari bahwa saya panik. Sadari dulu, sadari bahwa saya panik. Kemudian sudah sadari, yakin bahwa saya bisa merubah panik ini menjadi tenang. Itu kalimat positif dong, saya ganti panik menjadi tenang. Jadi khawatir menjadi tenang, kemudian cemas juga menjadi tenang. Jadi sadari bahwa saya merubah cemas saya menjadi harap tenang, semakin tenang dan tetap tenang. Nah itu kan dirubah ya. Betul. Yang ketiga, kembali lagi berpikiran positif dan optimis. Optimis bahwa saya bisa tenang, saya bisa nyaman, saya bisa damai. Apapun yang terjadi di sekitar saya tetap merasakan itu. Karena pada saat kita berpikiran positif, ada hormon yang dikeluarkan juga menggantikan atau menutupi epinefrin atau adrenalin tadi. Pada saat kita berpikiran positif, ada hormon dopamin itu yang keluar terus, seperti itu. Nah setelah 3 itu baru yang keempat, kita bisa melakukan relaksasi fisik dan pikiran. Sekarang banyak juga video-video atau audio-audio yang menggiring kita untuk relaksasi fisik dan pikiran. Kemudian bisa juga kita meditasi, meditasi menyelaraskan pikiran dan tubuh atau mind and body connection. Kenapa? Agar tadi ada hormon-hormon yang bekerja optimal, happy hormon, kemudian menurunkan gelombang otak di kepala kita menjadi gelombang otak yang rileks dan santai. Itu udah 4 ya. Mau tahu yang kelimanya nggak? Boleh dong, kasih tahu. Nah yang kelima adalah kalau kita sudah 4 itu kita sudah melakukan, apa yang tadi pertama coba? Jadi dites nih. Aduh. Yang pertama tadi kita tetap terima dulu bahwa apapun yang terjadi terhadap Tuhan. Kedua adalah sadari bahwa kita punya perasaan itu dan saya sadar saya mau merubah pikiran panik itu menjadi tenang, betul? Ketiga apa? Berpikiran positif. Pikiran positif dan optimis. Optimis itu ada keinginan, ada doa dan harapan gitu. Itu keinginan, doa dan harapan itu ada hormon yang akan mengalir dengan sendiri, itu hormon serotonin. Wah, luar biasa ternyata tubuh kita ya. Yang keempatnya tadi apa? Meditasi. Meditasi atau relaksasi fisik dan pikiran. Nah, jika kita sudah melakukan 4 ini ternyata belum sempurna atau merasa masih ada keluhan, nah kita baru bisa yang kelima melakukan psikoterapi namanya. Psikoterapi adalah terapi untuk psikisnya, terapi untuk pikirannya. Artinya sebelum kita datang ke orang-orang profesional atau orang yang bisa menterapi diri kita, artinya kita lakukan pada diri kita sendiri dengan melakukan 1-5 tadi, akhirnya kita bisa terjadilah healing atau auto healing itu sendiri. Gitu Putri. Nah tadi kan pasti banyak yang bingung nih, auto healing, orang-orang tuh taunya self healing ya dok ya. Nah ternyata ini ada nama baru nih, nama baru. Namanya auto healing.
oke. Nah, berarti si auto healing ini boleh dijelaskan lebih detail nggak sih, Dok? Ya, betul. Sebelum kita membahas auto healing ya Put ya, kita harus tahu dulu tadi ya yang namanya tadi sebelumnya ada namanya sugesti dulu. Apa itu namanya sugesti? Sugesti itu adalah afirmasi hal-hal yang positif yang ditanamkan ke tubuh kita. Itu sugesti itu. Kapan sugesti itu diberikan kepada tubuh kita agar muncullah jiwa dan mental yang kuat, yang optimis tadi ya. Sugesti itu fungsinya seperti itu. Kali dimasukkan afirmasi-afirmasi yang positif. Nah, dari sugesti ini caranya gimana kita lakukan dengan sendirinya. Bisa disebut dengan self sugesti atau sugesti pada diri sendiri. Nah, gitu. Sugesti pada diri sendiri secara terus-menerus ya, seperti itu, maka akan menghasilkan tadi auto sugesti dulu. Ya, karena terus-menerus kan kita melakukannya secara otomatis masuk ke tubuh kita, masuk ke pikiran kita, masuk ke sistem saraf otonom kita, ya, hormon pun otomatis keluar dengan sendirinya, maka kita akan bisa melakukan auto sugesti. Nah, itu auto sugesti kan. Nah, auto sugesti baru sekali tuh, ya. Nanti kalau kita terus-menerus melakukan sugesti ini akan menghasilkan sebuah self healing itu sendiri ya. Self healing itu sendiri terus-menerus akan muncul ke tubuh kita. Akhirnya inilah salah satu cara untuk penyembuhan pada dirinya, baik ada luka batin maupun luka psikis, lebihnya seperti itu. Jika self healing ini terus-menerus digunakan, ya, nah itulah menjadi auto healing. Nah, gitu. Jadi auto itu diambil dari otomatis ya. Jadi lama-lama kalau kita melakukan self healing, sistem saraf otonom yang mengambil alih tubuh kita secara otomatis. Jadi begitu ada kejadian apapun, panik, cemas, takutan, karena kita sudah biasa melakukan itu, otomatis kita tetap healing, tetap sehat, tetap recovery-nya lebih cepat dalam penyembuhan, dan apapun di sekitar kita tetap nyaman tanpa terinfeksi seperti itu. Ya, tapi tetap prokes ya. Iya, betul. Jangan gara-gara udah auto healing, udah nggak usah nggak usah pakai prokes ya, nggak mau pakai masker, nggak cuci tangan, itu tetap prokes dilakukan. Itu memang salah satu usaha kita. Gitu. Ya, Tribuners tadi udah jelaskan ya soal si auto healing ini sama Dokter Yana. Ternyata dari self healing ini bisa berkembang ya Dok ya, dan orang-orang tuh masih banyak yang belum tahu nih bagaimana kalau kesehatan mental itu ternyata perannya juga sangat besar gitu. Betul. Dan apa sih Dok yang akan berdampak seperti apa nih ketika seseorang itu tadi tuh dia belum mengerti soal bagaimana untuk self healing, terus mendengar berita-berita yang negatif. Nah, dampak terhadap tubuhnya tuh bisa seperti apa ya Dok ya? Oke. Jadi dampaknya sangat baik sekali untuk kesehatan ya, untuk kesehatan, untuk recovery, karena apapun itu kita kembalikan. Tuhan menciptakan manusia itu begitu lengkapnya, ya, baik organ, enzim yang dihasilkan, baik hormon-hormon yang dihasilkan dari tubuh. Sebenarnya kita sendiri punya obatnya, punya senyawa kimia yang ada di tubuh pada saat kita muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Pada saat kita bisa menstimulasi, memanajemen kejadian di sekitar kita, maka prosesnya atau tujuan atau manfaatnya itu luar biasa sekali untuk kesehatan. Ya, gitu. Tadi ya, seperti tadi kita berpikiran positif akan menghasilkan hormon dopamin, kita punya jiwa optimis juga gitu kan, itu akan membuang atau mencegah peradangan di dalam tubuh seperti itu. Ya, jadi itu sangat mempengaruhi sekali ya untuk kesehatan terutama ya. Kalau kata-kata yang manjur gitu Dok, ketika kita harus bilang sesuatu yang positif sama diri kita tuh apa sih? Kadang kan kita udah bisa bilang sama diri kita, ayo kamu pasti bisa gitu, tetap tenang, tapi nggak susah gitu Dok masuknya ke dalam. Nah, barusan Bopi udah bilang susah. Nah, kira-kira susah positif negatif? Oh ya, negatif. Sekarang yang positifnya apa kira-kira? Positifnya dari kata-kata susah itu apa? Bisa. Oke, bisa. Apa lagi? Kebalikan yang lain lagi? Apa lagi ya? Kenapa nggak ada kalimat positif di otak aku? Kebalikan susah apa? Gampang, bisa, mudah. Kan banyak. Jadi kita rubah dulu ini kata-kata yang negatif ini kita rubah jadi positif dong. Ya, jadi mulai sekarang kita rubah dulu pikirannya
sebelum kita berucap. Oke, setuju? Jadi iya. sekarang kita mikir dulu atau ngomong dulu? Mikir dulu berarti ya. Nah, jadi sebelum berucap kita pikirkan dulu, betul? Pada saat pikiran kita positif, betul, akan menghasilkan sebuah ucapan-ucapan yang baik dan positif, betul? Iya. Dan ucapan yang positif dan baik itu sendiri, dia akan menghasilkan sebuah tindakan, betul? Iya. Action, Iya. ya, pada tubuh kita yang baik juga yang positif, betul? Nah, tindakan yang berulang terus-menerus akan menjadi sebuah kebiasaan yang positif jadi kan, gitu Iya, ya. iya. Nah, kebiasaan yang positif terus-menerus akan menghasilkan sebuah karakter atau sifat menjadi yang positif. Ya, jadi kira-kira tadi pertanyaan Putri bagus banget bahwa aduh nih belum bisa positif. Nah, kita mulai dari Pikiran kita dulu ya. Ya, betul, dari Iya, pikiran ke ucapan, baru tindakan, nanti menjadi kemudian karakter, kebiasaan dan menjadi sifat atau karakter seseorang, Iya. menjadi orang yang positif vibe. Iya bener, kan banyak orang sekarang kalau anak-anak sekarang, wah seneng banget nih lihat kakak ini positif vibes banget kelihatannya gitu Dok ya. Iya, betul. Berarti memang apakah kalau di media sosial juga Dok, kan banyak orang yang bikin instastory dengan kalimat-kalimat yang positif, ternyata itu juga bisa ngebantu orang lain untuk kayak menyerap si energi positif itu ya Dok ya? Kalau menyerap sih sebenarnya apapun yang dibaca itu selama kita membuat kita senang, apa yang didengar sebelum membuat kita nyaman, itu membuat tubuh kita semakin sehat lagi. Jadi bagus sekali kalau misalnya mau share atau membaca-baca Instastory atau apa ya di YouTube tadi apa yang lebih positif, lebih kesehatan, itu akan membantu membangkitkan positif vibe kita sendiri ya. Kayak tadi kan relaksasi dengerin audio-audio gitu kan, atau suara-suara yang membuat kita lebih nyaman, itu juga bisa. Gitu. Tapi Dok, kalau pikiran yang ibaratnya pikiran yang nempel tuh, pikiran negatifnya, apakah itu juga karena kita sering lihat beritanya tuh atau bacanya tuh hal-hal yang yang negatif-negatif terus jadi kayak mengakar gitu dalam pikiran kita, gitu nggak sih Dok? Ya, sebenarnya jadi seperti tadi ya, pada saat kita berpikir negatif, otomatis kita ucapan pun menjadi negatif kan. Ya, jadi itu bermula dari apa? Dari pikiran. Ya. Ada beberapa orang mengatakan atau orang-orang yang mendalami kesehatan mental, change your mind, change your life. Itu ada seorang dokter peneliti yang mendalami neuroscience atau neurotransmitter di dalam tubuh bahwa change your mind, change your mind, change your life. Jadi pada saat kita merubah pikiran kita, otomatis kita rubah hidup kita semuanya. Jadi pikiran kita rubah. Iya, semuanya berawal dari apa yang kita pikirkan. Betul. Karena beberapa juga ada dokter peneliti di Jepang juga bahwa 93% penyakit fisik akibat pola pikir, ya. Jadi itu sangat menentukan sekali. Dan di Harvard University, Stanford itu mengatakan bahwa setiap detik, setiap saat, manusia itu bicara pada diri sendirinya sebanyak 93%. Ya. Jadi sisanya berapa? Cuma 7%. Nah, itu. Jadi 7% itu kata-kata orang, kata-kata sekitar kita 7%. Bagaimanapun yang menentukan diri kita sehat, yang menentukan diri kita tenang, yang menentukan diri kita tetap nyaman adalah pikiran kita. Tapi kenapa 7% itu biasanya apa yang kata orang malah lebih kita dengerin gitu Dok dibanding 3% ini? Ya, intinya pada saat terakumulasi terus-menerus, betul? Ya, 7% itu akhirnya masuk ke pikiran bawah sadar. Terus pikiran bawah sadar. Karena pikiran bawah sadar itu ternyata lebih dalam dan lebih besar dibandingkan dengan pikiran sadar kita. Ya, jadi kalau digambarkan fenomena gunung es itu ada gambarannya kalau di klinik itu. Fenomena gunung es itu pikiran bawah sadar itu yang di bawah itu bisa mencapai 88%. Sedangkan pikiran sadar itu hanya sisanya berapa coba Bud? Tadi 98, tadi 88 berarti 12% aja. Hanya 12% saja coba yang sadar, betul? Nah, itu yang harus kita bangkitkan, itu yang harus kita lawan dengan tadi respon tubuh kita. Kita pilih apa gitu kan? Mau dilawan, mau diam, atau kita mau berlari kan seperti itu ya. This fight atau fight kan seperti itu. Nah, pada saat kita tadi meyakini bahwa saya bisa melawan rasa saya dengan diri saya dan jadikan diri saya sebagai raja atau ratu yang bisa menguasai tubuh saya, maka pergilah jauh-jauh rasa itu menjadi tenang, nyaman, dan semakin
positive vibes atau optimis. Wow, ini kayak hal yang baru banget ya diomongin di mana-mana gitu, jarang banget dok. Ya, karena bagaimanapun ini kesehatan mental utama ya, karena apalagi di pandemi ini ternyata anxiety COVID itu tinggi sekali kan gitu. Bahkan beberapa penelitian bahwa orang yang kecemasan berlebihan, panik berlebihan itu lebih mudah terkena oleh virus. Ya, karena virus itu sendiri dia akan mengenai orang yang daya tahan tubuhnya rendah, betul? Imun sistemnya rendah kan gitu. Itu kenapa? Karena kecemasan dan pikiran-pikiran yang terus muncul gitu. Seperti itu. Dok, kan masih ada dok, mungkin sebagian orang ada yang udah mulai berani keluar, tapi ada juga seseorang yang masih belum berani dan udah deh diem aja di rumah nggak mau kemana-mana. Terus sekarang dengar lagi ada Omicron. Nah, kalau untuk orang yang tipikal jarang kemana-mana terus dengar hal kabar baru soal ini lagi, gimana sih dok cara dia untuk, ya itu kan dia sendirian nih, gimana caranya buat tetap tenang gitu di kesendirian itu? Oke, tadi kan salah satu tadi ya, udah 5 sebenarnya ya, tapi kalau dalam 5 cara tadi belum juga ya tetap lakukan. Pertama kali adalah kita afirmasi kepada diri, ya seperti doa dan harapan itu adalah afirmasi untuk diri kita sendiri kan, afirmasi positif. Atau kapannya itu paling bagus adalah pada saat menjelang tidur dan bangun tidur, ya itu kita mengafirmasi diri sendiri, mensugesti diri sendiri seperti itu. Kenapa? Karena pada saat kita menjelang tidur dan bangun tidur itu gelombang otaknya betul-betul saat relax. Ya seperti itu. Jadi gelombang otak manusia itu dibagi menjadi 4, ya secara awam ada beta, alpha, theta, dan delta. Pada saat kita tidur itu gelombang otak itu di delta. Sugesti apapun tidak akan masuk pada saat kita berada di gelombang otak delta. Pada saat kita tidur itu nggak mungkin masuk sugesti. Jadi proses sugesti ini terjadi di gelombang otak setelah beta, jadi alpha, theta di situ. Ya, nah disitulah. Jadi bagaimana caranya kalau orang dalam sendirian? Bersyukur dulu justru dalam sendirian. Sendirian kita lebih fokus kepada diri kita, betul? Lebih bisa melakukan self sugesti kepada diri kita, betul? Kemudian lebih bisa melakukan auto sugesti kepada diri kita dengan tadi hypnagogic atau hypnopompic menjelang tidur atau bangun tidur dengan mengasukkan afirmasi positif. Simpel kata-katanya, cuma kata-katanya cuma mulai hari ini, detik ini, sekarang dan seterusnya. Ya, saya memilih untuk tetap tenang, ya semakin tenang dan semakin nyaman. Nah, kan gitu. Itu cukup seperti itu. Jadi untuk diri sendiri seperti itu. Dicatat ya. Iya. Nah, itu kata-kata sugesti loh untuk diri kita juga ya. Mulai hari ini, detik ini, sekarang dan seterusnya, saya memilih untuk tenang, nyaman, ya, dan semakin optimis gitu, dan semakin relax. Ya. Apapun yang terjadi di sekitar kita. Nah, gitu. Berarti memang boleh nggak sih dok kalau pas mau tidur berarti kita kayak ngelamun dulu gitu, kayak nanti kalau misalnya di masa depan aku mau kehidupan aku jadi seperti ini gitu, itu juga masuk ya? Bisa itu seperti itu. Kan lagi tren-tren juga tuh ya anak-anaknya melakukan sugesti sendiri ya. Jadi itu bagus sekali. Jadi paling bagus kita mengafirmasi diri sendiri apa yang keinginan ya. Jadi dengan seperti itu kita lebih fokus dan ucapan kita adalah doa, dan terjadi itu karena pikiran kita semua ya. Tadi kan kembali change your mind, change your life gitu. Kan banyak juga dok ada yang bilang apa yang kita pikirkan apa yang akan terjadi. Berarti itu juga bisa kayak bener ya dok ya. Misalnya kita mikirnya negatif terus taunya ada lagi kejadian negatif, ini ada lagi, dan itu kita ngerasa kenapa sih hidup aku kok negatif terus gitu dok. Kalau dianalogikan seperti ini apa, pada saat kita nyetir mobil atau lagi di perjalanan nih, udah awalnya kok lampu merah, kok kesannya lampu merah semua ya, gitu. Karena mindset kita mengatakan bahwa dari awal aja udah begitu nih, tapi kesana betul akhirnya. Ya intinya Tuhan itu sesuai prasangka umatnya ya. Allah itu sesuai dengan perkiraan umatnya. Jadi pada saat kita berpikir positif itu akan mengalir seluruh persyarafan sistem saraf, enzim, hormon, bahkan tekanan darah bekerja semua. Kenapa? Dia fokus kepada apa tujuan kita. Pada saat kita berpikiran positif kita lebih produktif. Pada saat kita berpikiran tenang maka kita akan lebih fokus. Otomatis cita-cita kita, harapan kita menuju tujuan kita lebih dekat dan lebih mudah tercapai. Nah, jadi itu sangat mempengaruhi sekali dalam kesehatan dan sistem saraf dan hormon tubuh kita sendiri.
Ya. Terus tadi tuh kalau bahas kalau mau tidur kan kita harus ada di gelombang theta sama gamma ya. Theta dan alpha dan theta. Alpha dan theta. Nah, untuk kita menuju ada di frekuensi itu tuh gimana sih dok? Kadang kan kalau mau tidur juga kita suka overthinking. Tuh, ya. Overthinkingnya. Iya. Ya, sebenarnya kita cari dulu apa yang membuat kita overthinking dulu, kan gitu. Ya, apa penyebabnya? Terus siapa saja yang membuat overthinking? Karena ada beberapa orang yang mempengaruhi kita kan. Ya, itu siapa aja. Kemudian, nah itu overthinkingnya harus diganti. Nah, overthinking kebalikannya yang positifnya apa? Nggak overthinking. Sebenarnya overthinking kalau yang positif sih nggak masalah ya. Iya, iya. Tapi kalau netting, negative thinking, nah itu baru yang membuat masalah ke tubuh kita, ya. Jadi ganti dulu overthinking menjadi positive thinking. Nah, karena dengan positive thinking atau satu pikiran maka kita akan fokus. Betul nggak? Ya, sekarang pertanyaannya coba kalau ngejar satu kelinci dengan 5 kelinci mana yang lebih cepat? 5 kelinci? Nggak, satu kelinci aja fokusnya. Ya, jadi dengan satu pikiran kita akan lebih fokus dibandingkan overthinking, betul nggak? Jadi fokus dulu ke satu pikiran. Ya, pada satu pikiran maka kita akan mencapai apa yang kita harapkan di situ. Ya. Ini seru banget nih Tribuners ngobrolin soal auto healing ini sama Dokter Yana. Ini kalau ada teman-teman yang mau bertanya bisa langsung komentar aja di YouTube sama Facebooknya Tribun Jabar ya. Kita cek dulu ya apa udah ada pertanyaan. Oh, belum ada. Oke, pengen tahu juga nih Dokter Yana tuh kan dokter hipnopunktur ya dok ya. Boleh dikasih tau nggak dok, udah berapa lama sih dokter jadi dokter hipnopunktur ini? Hipnopunktur, alhamdulillahirobbilalamin. Bisa jawab ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya pertama mengenal adalah akupuntur dulu. Ya, akupuntur itu dikenal kenapa? Karena itu tahun berapa ya, 2006 ya, masalah 2006-2003 menjalani akupuntur dulu. Setelah menjalani ilmu akupuntur ini ternyata ada pasien nih datang, laki-laki nih ya, udah mulai praktek nih, laki-laki. Dia nanya dari awal bahwa, dok sakit nggak sih ditusuk? Jawaban saya tidak. 1 jarum ya dok? Ya minimal 3 needles ya, saya bilang. Ya oke, saya masuk dulu satu-satu. Kok sakit sih dok? Enggak, nggak sakit, saya bilang gitu ya. Tambah lagi 1 ya, nanti sakit dok, enggak sakit, masuk lagi 2, cet, gitu, makin keringat dingin dong, ya, ini apa basah ya, gitu, sampai pucet gitu, begitu masuk yang ketiga, cet, pingsan dong, padahal laki-laki kan, nah dari situ terpikir, ada apa yang salah ya, gitu kan, seperti itu. Nah setelah saya mendalami akupunktur, ada teman sejawat mengatakan, kita dalami, kita pelajari, pikiran dengan hipnoterapi katanya gitu, dengan sugesti katanya, dengan sugesti nanti pasien lebih nyaman gitu. Alhamdulillah didalami hipnoterapi, kebetulan pada saat itu di Jakarta didalami namanya Indonesia Hipnoterapi, dan di sana didalami, kemudian mulai praktek hipnoterapi itu dengan akupunktur, mulai digabungkan itu kurang lebih 2009-2010 ya, 2010 gitu. Jadi selama ini prakteknya sudah fokusnya ke situ jadinya. Hipnoterapi dan akupuntur, hipnoterapi dan akupuntur gitu. Karena sekarang masyarakat lebih banyaknya kesehatan mentalnya kan gitu. Dan rata-rata masyarakat sekarang umumnya ingin jauh dari obat dan pengen sehat kan gitu. Iya betul. Ya seperti itu. Jadi otomatis insya Allah dengan menggabungkan kesehatan titik akupunktur yang akan menguatkan organ-organ di dalam yang masing-masing titik akupunktur itu berhubungan dengan organnya, dengan memadukan dengan hipnoterapi atau pemberdayaan otak atau pikiran bawah sadar, maka akan menghasilkan kesehatan yang lebih paripurna dan cepat. Gitu, insya Allah gitu. Jadi udah 11 tahun ya dok ya menggabungkan hipnoterapi sama akupuntur ini? Ya, jadi dari 2010 ya, 11 tahun lah kurang lebih ya. Akupunturnya duluan soalnya. Gitu. Nah ini dok, lokasinya di mana sih? Kalau misalnya Tribuners nih ingin nyoba juga nih bersama Dokter Yana. Oh gitu, Masya Allah. Jadi promosi atuh ya. Ya, kalau akupunktur, kalau hipnoterapi Senin dan Rabu, prakteknya situ di seberangnya Tribun, Jalan Raja Mantri, tengah nomor 10 ya di situ. Kemudian kalau Selasa Kamis Sabtu biasanya itu akupunkturnya di Asalam, di Jalan Sagantung nomor 13 di Yayasan Asalam, itu lingkungan sekolahan
Salam ya gitu, yang ada PKS pedang masjid gitu. Dan ini tuh bisa dilakukan untuk usia berapa aja dok ya kalau melakukan? Akupunktur? Iya. Akupunktur hipnoterapi? Iya. Kalau akupunktur biasanya tusuk jarum itu bisa dimulai dari usia biasanya di atas 4 tahun ya, 3 atau 4 tahun kalau anak-anak ya. Kalau di bawah itu biasanya kita lakukan pressure aja, jadi hanya ditekan-tekan titik tertentu aja gitu ya, seperti itu. Kalau hipnoterapi yang pasti sejak ditiupkan roh di dalam tubuh, sejak terbentuknya janin itu 16 minggu sudah bisa dilakukan hipnosis pada ibu hamil. Jadi bayi pun dari perut itu sudah bisa disugesti sama seorang ibunya kan. Makanya pasien-pasien ada hypnopregnancy kan gitu kan, ada hypnobirthing ya. Anaknya udah lahir jadi ibunya hypnoparenting kan gitu. Gitu. Jadi ini sangat mempengaruhi semua kalangan ya, semua usia itu bisa dimulai. Gitu. Berarti kalau misalnya yang untuk lagi hamil nih dok, biasanya biar supaya melahirkannya nggak sakit gitu? Ya kalau ada kecemasan, misalnya kayak preeklamsi ya, pada saat hamil muda atau namanya preeklamsi itu, jadi pada saat hamil ada tekanan darahnya menjadi tinggi ya. Kemudian ada juga hiperemesis gravidarum yang mual-mual tiap pagi gitu kan. Nah itu ada proses hipnopregnancy dulu. Jadi kita mensugesti bahwa kamu tuh menerima kehamilan itu gitu kan. Terima dulu, itu kan sudah kodrat wanita kan gitu kan. Nah itu proses penerimaan itu di hipnoterapi itu sangat berperan. Pada saat proses menerima apa yang terjadi pada tubuh kita, maka lebih nyaman, kehamilannya lebih tenang, keluhan-keluhannya hilang. Gitu, seperti itu ya. Kalau di masa pandemi ini dok, biasanya kebanyakan orang-orang yang datang ke dokter tuh keluhannya apa dok? Nah, karena masa pandemi tadi udah cerita bahwa lebih banyak setiap harinya adalah tentang anxiety COVID waktu awal-awal ya. Karena malah sempat tutup dulu klinik karena memang sesuai dengan peraturan kan ya. Tutup dulu klinik itu udah sampai ada kita pakai Zoom, pakai webinar lain gitu kan, melakukan itu. Yang penting ada proses terapinya, bahkan massal kita melakukan seperti itu kan. Nah, yang terakhir ada di Dinas Kesehatan Kota Bandung ya. Jadi ternyata yang stres atau kelelahan itu tidak hanya orang-orang atau pasien ya. Jadi ternyata tenaga medis pun. Nakes juga. Ya, nakes juga ada stres tersendiri yang namanya disebut burnout syndrome ya, gitu gejalanya. Dan itu ternyata ya kasus-kasus terakhir itu membuat mereka kelelahan yang berkepanjangan kan. Nah itu juga bisa dilakukan dengan sugesti, kemudian dilakukan dengan hipnoterapi gitu kan, seperti itu. Yang penting mereka kembali optimis, kembali yakin, dan kembali healing ya. Tapi kalau kan dokter selama ini kayak membantu menghipnosis orang lain, kalau untuk dokter sendiri bisa menghipnosis diri sendiri nggak sih? Pertanyaan paling luar biasa ya. Sebenarnya kalau dibilang bisa menghipnosis diri sendiri, sekarang saya tanya, kalau orang potong rambut, dia potong rambutnya sama siapa? Cukur sendiri? Enggak. Sama yang lain ya? Yeah. Nah, ya otomatis dibantu oleh orang lain. Tapi caranya tidak semua bisa membantu kita kan? Nah, saya caranya mungkin melakukan atau merekam suara saya sendiri. Ya, merekam suara saya sendiri dengan audio relaksasi fisik atau pikiran, direkam, kemudian saya dengarkan lagi gitu. Jadi saya mendengarkan bahwa ini suara saya, jadi nyaman kan. Jadi tulis dulu, dibikin audionya. Jadi tetap bisa melakukan self sugesti kan, gitu, dengan permasalahan kita sendiri. Ya paling tidak tadi hipnosis, hipnobogik dan hipnopompik kan. Hari ini, detik ini, sekarang, dan seterusnya, saya tidur dalam keadaan tenang, dan besok terbangun dalam keadaan sehat, bugar, nyaman, optimis, dan seluruh tubuh optimal. Kan gitu contohnya kan. Nah, bangun tidur pun begitu. Mulai hari ini, detik ini, sekarang, dan seterusnya, saya bangun dalam keadaan sehat, bugar, siap menerima pembelajaran luar biasa di sekitar saya, dan siap berbagi kepada siapapun. Nah, contoh gitu kan. Ini kayak yang gampang ya, tinggal ngomong gitu aja gitu sama diri sendiri. Tapi pasti Tribuners setelah ngobrol sama Dokter Yana, pasti langsung, wah ini bagus banget nih, pasti langsung ditonton terus dan dicatat nih ya tadi kalimat mantra saktinya. Oke, Tribuners nggak nyangka nih ya kita udah ngobrol lebih dari 30 menit. Dokter boleh ada yang mau itu nggak disampaikan nggak berhubungan dengan auto healing sebagai penutup? Oke ya. Ya, saya coba ini ya untuk closing statement.
Manusia bisa bertahan 3 minggu tanpa makanan, manusia bisa bertahan 3 hari tanpa minum, manusia bisa bertahan 3 menit tanpa udara, namun manusia tidak bisa bertahan 3 detik tanpa harapan. Yuk, berharaplah dengan yang nyaman, selalu harapan menjadi yang lebih baik, menjadi tenang, dan kita pasti menang. Itu aja mungkin. Ya, dokter terima kasih nih waktunya udah mau main ke studio Tribun Jabar. Alhamdulillah. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya dok ya, di minggu depan ya dok. Insya Allah. Oh, minggu depan ya? Iya, minggu depan. Oke, Tribuners terima kasih nih sudah mau pantengin terus tadi program Tribun Health. Saya Putri Puspita, pamit undur diri, sampai ketemu lagi di Tribun Health minggu depan.